puas menikmati suasana asri di Taman Dolan dan di Kota Batu, sekitar pukul 9 pagi Interempongers melanjutkan perjalanan menuju Kota Malang. Tapi sebelum benar-benar berpetualang lebih jauh, kami mampir dulu untuk sarapan di rumah susu KUD Batu yang berlokasi di Jalan Diponegoro. Rumah susu KUD Batu ini bukan sekedar tempat makan biasa. Tempat ini merupakan bagian dari koperasi peternak sapi perah yang sudah berdiri sejak lama, menyediakan susu segar yang langsung dari sumbernya. Tempat ini memang dikenal sebagai salah satu tempat legendaris di kawasan Batu. Susunya diolah langsung dari hasil peran sapi peternak lokal, sehingga kualitas dan rasanya selalu terjaga. Tak heran kalau tempat ini selalu ramai pengunjung yang datang khusus untuk mencicipi susu segar yang sudah terkenal sejak lama ini. Kata orang sih, kalau belum minum susu di sini berarti belum sah jalan-jalan ke Kota Batu. Selain susunya yang terkenal segar dan nikmat, di sini juga ada menu sarapan khas yang wajib dicoba, yaitu soto. Kami pun langsung memesan menu andalan soto sapi yang menggoda selera ini untuk menu sarapan kami di sana. Kuah sotonya itu rasanya gurih dengan aroma rempah yang kuat, dilengkapi dengan potongan daging sapi yang empuk, telur rebus, tauge segar, dan taburan bawang goreng yang bikin rasanya semakin sempurna. Tak perlu menunggu waktu lama, kami pun langsung menyantap soto itu dengan penuh semangat. Sendok demi sendok, rasa gurih kuah soto berpadu dengan potongan daging sapi yang lembut, benar-benar bikin lidah bergoyang. Ditambah dengan segelas susu segar yang hangat, sarapan kami pagi itu jadi combo yang sempurna. Perut kenyang, hati senang, dan energi kembali terisi untuk melanjutkan perjalanan seru ke Kota Malang. Perjalanan pun berlanjut. Setelah kenyang sarapan di Batu, kami melaju menuju tujuan pertama di Kota Malang, yaitu Kampung Kayu Tangan Heritage. Kampung ini bukan hanya kawasan wisata biasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang Kota Malang yang dimulai sejak era kolonial Belanda. Harga tiket masuk di sini sangatlah terjangkau, hanya Rp5.000 per orang saja. Sebagai kenang-kenangan, kami juga mendapatkan postcard bergambar bangunan heritage khas Kampung Kayu Tangan. Postcard ini terasa istimewa, seolah menjadi jendela kecil yang membawa kami ke masa lalu. Ya, sesampainya di Kampung Kayu Tangan, hujan deras menyambut kedatangan kami. Tapi bagi kami, hujan itu bukan halangan, justru menambah keseruan petualangan ini. Dengan memakai jas hujan sederhana dan payung di tangan, serta semangat yang tetap membara, kami pun melangkah masuk ke kawasan heritage ini. Meski basah, hujan malah membuat suasana Kampung Kayu Tangan terasa lebih dramatis. Jalanan basah memantulkan cahaya, dan aroma hujan bercampur dengan udara segar khas kampung tua ini. Kampung Kayu Tangan ini merupakan salah satu kampung tertua di Malang. Nama Kayu Tangan berasal dari cerita lama tentang tiang kayu berbentuk tangan yang dulunya digunakan sebagai penunjuk arah. Pada masa kolonial, kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan aktivitas sosial. Di setiap sudut kampung ini seolah ada jejak masa lalu yang masih hidup. Jalan-jalannya sempit namun penuh cerita. Dulunya, menurut sumber, Kayu Tangan adalah tempat tinggal para pegawai Belanda. Sementara beberapa rumah besar di sini digunakan sebagai kantor pemerintahan dan tempat usaha. Selain itu, di sini juga ada makam Mbah Honggo yang berada di wilayah RT 01 RW 09. Mbah Honggo ini mempunyai garis keturunan langsung dari Majapahit. Bahkan, lokasi makam ini dulunya merupakan komplek besar bagi para sesepuh keturunan Adipati Malang, sekaligus komplek makam di belakang Masjid Jami. Dikutip dari sumber, pada tahun 1830, setelah peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro, seluruh panglima perang berpencar ke seluruh penjuru Jawa Timur. Pangeran Honggokusumo yang kemudian berganti nama menjadi Mbah Honggo adalah seorang penyebar agama Islam di wilayah Kampung Kayu Tangan ini. Pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan, kampung ini juga menjadi tempat persembunyian para pejuang. Kini, Kampung Kayu Tangan tak hanya menyimpan sejarah, tapi juga menjadi kawasan wisata heritage yang menarik. Setiap dindingnya dihiasi mural warna-warni yang menceritakan kisah masa lalu. Di sini kami merasa seperti menjelajahi lorong waktu.
kembali ke masa ketika Malang masih disebut Paris van Oost-Java. Setelah puas berkeliling, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Kampung Kayu Tangan memberikan pelajaran berharga bahwa sejarah adalah bagian dari identitas kita yang harus dijaga. Masih banyak cerita seru yang menanti di perjalanan kita berikutnya. Guys, kita sekarang ada di tempat kopi Tiamko, salah satu kopi terkenal di Kota Malang. Ya, tak jauh dari sana kami berhenti sebentar di depan Kopi Tiamko, sebuah kafe bergaya vintage yang menawarkan suasana tempo dulu dengan menu khas peranakan. Tak jauh dari Kopi Tiamko, kami mampir ke K-Trimart, sebuah minimarket unik yang menawarkan makanan dan minuman khas Korea. Buat para pecinta budaya Korea, tempat ini adalah surga kecilnya. Berbagai jajanan hits dari negeri ginseng bisa ditemukan di sini. Mulai dari ramean instan, taboki siap saji, hingga minuman kaleng dengan rasa yang unik. Setelah itu, kami mampir sebentar ke Squero, sebuah toko kreatif yang asik banget buat nongkrong. Tempat ini penuh dengan pernak-pernik yang unik dengan mural yang artistik. Dekorasinya pun modern dan spot-spot foto yang instagramable. Setelah puas berkeliling di Kampung Kayu Tangan, kami melanjutkan perjalanan ke tempat legendaris untuk makan siang, yaitu Toko Un di Malang. Toko Un ini merupakan salah satu restoran tertua di kota Malang yang masih mempertahankan nuansa kolonial Belanda. Toko Un itu sendiri berawal dari toko roti yang pertama dibuka oleh Lim Gien Nyo di Yogyakarta pada tahun 1912. Sebutan Un diambil dari nama sang suami, yaitu Un Chok Ho. Dikutip dari sumber ngalam.id, bahkan Presiden Indonesia pertama Soekarno pernah mengunjungi toko Un ini saat berkunjung ke Malang. Pada tanggal 25 Februari 1947, para peserta Kongres KNIP di Malang menjadikan tempat ini untuk melepas lelah. Bangunan restoran ini juga salah satu yang selamat dari aksi bumi hangus di Malang pada tanggal 31 Juli 1947. Dini hari sekitar pukul 3, pasukan Belanda yang mencoba menduduki kembali Indonesia melakukan serangan besar sehingga akhirnya Malang menjadi kota pendudukan Belanda. Menu di Toko Un ini juga tak kalah menariknya. Restoran ini dulunya terkenal dengan es krim homemade-nya yang lembut dan autentik, serta hidangan bergaya Belanda seperti bistik lidah, steak, kroket, dan nasi goreng spesial ala Un. Lumpia dan roti jadul seperti ini adalah salah satu menu yang kami coba di sana saat itu. Selain itu, kami juga memesan menu klasik, yaitu beef salad dan chicken steak. Makan siang di Toko Un benar-benar memberi pengalaman berbeda, seperti menelusuri sejarah sambil menikmati hidangan yang lezat. Tak hanya perut kenyang, hati kami juga terasa hangat dengan suasana klasik yang penuh dengan nostalgia. Tempat ini bukan hanya bicara tentang makanan, tapi juga pengalaman tak ternilai. Sebuah perjalanan kecil yang membawa kami mengenal lebih dekat sejarah dan cita rasa klasik kota Malang. Hari ini kita mau nginep di salah satu bangunan cagar budaya di Malang, yaitu Vendis Homestay. Setelah menikmati makan siang di Toko Un, kami pun memutuskan untuk beristirahat dan melakukan check-in di Vendis Homestay, sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Jalan Kawi Atas, nomor 48, Kota Malang. Sebelum masuk ke dalam, saya sempat meminta izin untuk mendokumentasikan tempat ini kepada mbak-mbak yang berjaga di depan dan menanyakan sejarah singkat tentang tempat ini. Dengan ramah, dia menceritakan tentang sejarah rumah ini. Jadi sebelum dijadikan guest house, rumah ini berdiri sekitar tahun 1920-an. Dulunya rumah ini adalah milik orang Belanda. Namun pada tahun 1940-an, rumah ini dibeli oleh Bapak RP Effendi Suryo Seputro, yaitu seorang perwira polisi. Dan kemudian rumah ini dijadikan hunian keluarga. Baru kemudian pada tahun 2010, rumah ini resmi diubah menjadi guest house dengan penambahan bangunan di bagian belakang. Memasuki Vendis Homestay ini, kami disambut oleh suasana klasik yang khas, perabotan antik, lantai tegel bermotif, dan ornamen khas era kolonial menciptakan nuansa nostalgia yang kuat. Setiap sudut homestay ini seolah bercerita tentang masa lalu, memberikan pengalaman menginap yang unik dan berkesan.
Malam itu setelah sejenak beristirahat, kami melanjutkan petualangan kuliner di kota Malang dengan mengunjungi Warung Sejahtera, sebuah tempat legendaris yang terkenal dengan hidangan babi yang lezat dan terjangkau. Begitu memasuki warung, suasana sederhana namun hangat langsung menyambut kami. Aroma rempah yang menggugah selera tercium dari dapur, menandakan kelezatan yang siap kami nikmati. Tanpa ragu, kami memesan beberapa menu andalan mereka, yaitu babi kecap, babi rica, babi goreng, sayur pepaya untuk melengkapinya, dan nasi goreng. Tak lama berselang, hidangan pun tersaji di atas meja. Babi kecap sudah hadir dengan potongan daging yang manis, dimasak dalam saus kecap yang kental dan beraroma harum. Setiap suapan berikan perpaduan rasa manis dan gurih yang sempurna. Untuk babi gorengnya adalah pilihan tepat bagi yang menginginkan teksturnya di luar, namun tetap juicy di dalam. Disajikan dengan sambal yang menggigit, yang menambah kelezatan setiap gigitannya. Bikin lapar lagi kan? Lalu di sampingnya ada babi rica yang menawarkan sensasi pedas yang menggigit khas masakan Manado. Daging babinya dimasak dengan bumbu rica yang kaya akan cabai dan rempah, menciptakan rasa yang berani namun tetap seimbang. Secara keseluruhan, pengalaman makan di Warung Sejahtera ini benar-benar lumayan memuaskan. Dengan harga yang terjangkau dan rasa yang otentik, tak heran jika warung ini menjadi favoritnya banyak orang. Setelah puas menikmati santapan lezat di Warung Sejahtera, malam kami pun belum berakhir. Tujuan kami berikutnya adalah di Malang Night Paradise, yaitu destinasi wisata malam yang menawarkan keindahan lampu-lampu dan wahana seru. Tempat ini seperti dunia dongeng yang dihidupkan dengan teknologi lampu LED dan atraksi-atraksi yang menarik. Cocok banget buat anak-anak dan keluarga yang ingin menikmati malam penuh warna di kota Malang. Malam itu kami terbagi menjadi 2 kelompok. Tim pertama itu ada Pak Didito, Tante Ria, Om Bagus, Tante Siska, DT, Meva, Nada, dan Yohan. Mereka memulai petualangan berkeliling di Malang Night Paradise. Mereka menjelajahi setiap sudut dari tempat itu dan mencoba menaiki setiap wahananya. Dari mobil goyang yang bikin teriak dan tertawa keras, hingga karusel yang bikin nostalgia di masa kecil. Tak lupa mereka juga menjajal wahana rumah kaca yang bikin bingung arah. Setelah menjelajahi berbagai wahana, tim ini pun tiba di Dino Park, salah satu atraksi paling menarik di Malang Night Paradise. Dino Park ini seperti gerbang waktu yang membawa kami kembali ke zaman prasejarah. Di sini kami bertemu dengan replika dinosaurus yang bisa bergerak dan mengeluarkan suara. Setelah puas bertemu dengan para dinosaurus, perjalanan berlanjut ke hutan yang menyala, di mana lampu-lampu LED menciptakan ilusi hutan ajaib. Rasanya seperti masuk ke dunia dongeng. Setiap sudutnya penuh warna, setiap langkah membawa kami ke pengalaman baru yang tak terlupakan. Sementara itu, tim yang lain yaitu Budi Nana, Kak Rafa, dan Kak Mika sedang menghadapi tantangan sejati yaitu mengantri naik kapal. Waktu menunjukkan pukul 20.30 dan antrean sudah mengular panjang. Tapi ya demi sesuatu yang viral dan demi menikmati pemandangan cantik dari atas kapal, mereka bertiga tetap bertahan. Sejam pun berlalu, 2 jam berlalu. Yeay, akhirnya pukul 22:10, perjuangan itu pun terbayar. Mereka berhasil naik kapal. Yeay! Ditemani dengan angin malam yang semilir dan gerimis yang kecil dan gemerlap lampu di sepanjang perjalanan, membuat semua lelah hilang seketika. Pemandangan di sekeliling benar-benar indah, seperti sedang berlayar di dunia magis. Di momen itu kami belajar satu hal, bahwa terkadang hal-hal terbaik dalam hidup memang perlu diperjuangkan. Mungkin kita harus menunggu, mungkin kita harus bersabar, tapi pada akhirnya semua akan terbayar dengan keindahan yang tak terduga.
malamnya beristirahat dengan nyenyak di Fendi's Homestay, esok paginya perjalanan kami berlanjut ke Pasar Oro-Oro Dowo, salah satu pasar tradisional tertua di Kota Malang. Pasar ini berdiri sejak tahun 1932, menjadi saksi perjalanan kota dari masa ke masa. Berbeda dari pasar tradisional pada umumnya, Pasar Oro-Oro Dowo ini dikenal sebagai pasar yang bersih dan tertata rapi. Di sini suasana lokal begitu terasa, aroma rempah, suara penjual yang ramah, dan deretan jajanan tradisional yang bikin mata langsung berbinar. Berhubung hari itu bertepatan dengan liburan panjang, keadaan pasar pun sangatlah ramai. Alhasil, antrian di setiap lapak jajanan viral pun mengular panjang. Mulai dari jajanan kleponku yang terkenal lembut dengan isian gula merah lumer, kue lumpur kentang, ote-ote gurih, bakso goreng yang renyah, hingga nasi bakar liwet kemangi yang aromanya bikin perut langsung lapar. Akhirnya, kami pun memutuskan untuk membeli sarapan nasi bakar liwet. Tapi perjuangan tak semudah itu, Furguso. Kami mendapatkan nomor antrian 62, sedangkan yang sedang dilayani baru nomor 38. Wah, memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa untuk bisa mencicipi salah satu jajanan di pasar ini. Memang di Pasar Oro-Oro Dowo ini bukan sekedar tempat belanja biasa saja, tapi juga tempat bertemu cerita. Di sini setiap sudut punya keunikan. Dari penjual yang setia berjualan sejak puluhan tahun, hingga pelanggan yang setia datang untuk mencari rasa asli kuliner tradisional Kota Malang. Akhirnya di sini pun kami berbagi tugas. Untuk Budi Nana, Kak Rafa, dan Neva mengantri nasi bakar kemangi. Budi Neni mengantri bakso goreng, sementara Kak Mika dan Yohan mengantri dimsum favorit mereka. Walau harus menunggu lama, rasa lelah itu pun terlupakan ketika akhirnya nasi bakar liwet kemangi tersaji di tangan. Nasi yang dibungkus dengan daun pisang ini punya aroma yang sangat khas, disajikan dengan tuna suwir dan kemangi yang menambah aromanya menjadi nikmat. Setelah kenyang kami menikmati sarapan nasi bakar, tibalah saatnya kami bersiap melanjutkan perjalanan. Di tengah suasana Fendi's Homestay yang begitu klasik, dengan meja makan bergaya vintage, kursi kayu kuno, dan jendela besar yang bawa cahaya pagi masuk dengan lembut, para krucils, Neva, Nada, Dete, dan Yohan menemukan hiburan baru di area resepsionis. Di sana ada kotak mainan gratis yang langsung mereka serbu dengan penuh semangat. Mereka pun sepakat untuk mengambil permainan ular tangga. Untuk DT dapat ular tangga Hello Kitty, untuk Yohan ular tangga Spider-Man, untuk Neva juga Hello Kitty, dan untuk Dek Nada adalah ular tangga LOL. Harusnya mainnya ganti-ganti. Akhirnya mereka berempat pun sepakat untuk mengadakan duel ular tangga legendaris di meja makan klasik ini. Grup 1 adalah DT melawan Nada, dan grup 2 adalah Neva melawan Yohan. Kedua tim ini bermain dengan penuh strategi dan penuh kehati-hatian. Wah, seru sekali ya. Setelah bosan bermain ular tangga, mereka pun beralih ke permainan menyusun puzzle. Dan mereka berempat pun sepakat untuk menyusun puzzle itu menjadi puzzle playground. Karena mereka berempat ini semuanya pintar dan keren-keren, maka mereka sukses membangun kreasi unik dan menamainya dengan nama The Krucils Playground. Di tengah semua keseruan ini, kami menyadari bahwa masa kecil itu adalah momen yang paling murni, penuh imajinasi, dan selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Gak perlu gadget sih, cukup ular tangga, dan puzzle, dan imajinasi yang melayang jauh. Dalam suasana klasik Fendi's Homestay ini, kami belajar bahwa momen-momen kecil ini adalah kenangan besar di masa depan nanti. Dalam suasana klasik Fendi's Homestay, kami belajar bahwa momen-momen kecil ini adalah kenangan besar di masa depan. Tahu anak-anak yang memenuhi ruangan, meja makan yang ramai oleh cerita, dan pagi yang tenang jadi pengingat bahwa perjalanan bukan hanya soal destinasi, tetapi juga kebahagiaan yang kita temukan di setiap perhentian. Wah, Budi Neni sedang berusaha mengalihkan perhatiannya Dete. Dengan senyum cahayanya, ia mulai menggoda Dete. Jangan pegang-pegang, kata Dete dengan malu-malu.
Ya, tentu saja Dete tak bisa sembunyi dari kasih sayang Budi Neni yang melimpah ruah untuknya. Dalam momen sederhana seperti ini, rasa sayang dalam keluarga nggak selalu datang dengan pelukan dan kata-kata manis. Kadang ia hadir dalam bentuk cubitan gemes, godaan ringan, dan tawa yang terdengar seperti melodi pagi yang indah. Dari homestay, kami singgah sebentar untuk berburu oleh-oleh di Pia Cap Mangkok, salah satu pia legendaris dari Malang yang sudah terkenal sejak tahun 1959. Pada awalnya, kegiatan produksi Pia Cap Mangkok ini dilakukan di rumah hanya dengan kapasitas 20 bungkus per hari. Awal mulanya hanya satu rasa saja yang diproduksi, yaitu kacang hijau, dikemas dengan kertas minyak warna putih tanpa cap dan tanpa logo Pia Cap Mangkok. Hingga pada tahun 1960, sang owner Oi Tulam menciptakan kemasan dengan logo bergambar sebuah mangkok dengan tulisan istimewa, dilengkapi dengan dua karakter Cina yang berbunyi Shuangxi, yang berarti kebahagiaan ganda dan bermakna keberhasilan usaha dan kebahagiaan keluarga. Perjalanan kami pun berlanjut ke Un Corner, sebuah toko roti legendaris di Malang yang berada tepat di sebelah restoran Melati Hotel Tugu. Dikutip dari bacasajalah.com, restoran Melati dan Hotel Tugu ini didirikan untuk mengenang sang Raja Gula, yaitu Oi Tiong Ham dan keluarga besarnya. Di hotel inilah, khususnya di restoran Melati, kita masih bisa melihat dan merasakan jejak kenangan masa lampau. Ada salah satu ruangan khusus yang disebut dengan Ruang Raja Gula. Ruangan ini menampilkan koleksi pribadi keluarga, termasuk foto dan benda-benda peninggalan Oi Tiong Ham yang syarat akan kenangan. Sementara Un Corner yang letaknya bersebelahan dengan restoran Melati ini terkenal sebagai tempat yang mempertahankan resep roti kuno khas Belanda sejak zaman kolonial. Pastry klasik otentik Malang tempo dulu ada banget di Un Corner Tugu ini. Sebagaimana diketahui, Belanda memberi banyak pengaruh kuliner untuk Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Tak heran, hingga kini masih banyak hidangan asal Belanda yang ditemui di Indonesia, terutama di Malang. Un Corner adalah bagian dari sejarah kuliner Malang yang tak bisa dilewatkan. Dulunya roti dengan resep khas Belanda ini menjadi sajian mewah di masa kolonial, dan hingga kini resepnya tetap dipertahankan. Di sini menyuguhkan beberapa varian pastry klasik, diantaranya adalah rumhorn, kue berbentuk contong asli Belanda kuno. Selain itu ada kue onbitskoek, kue rempah khas Belanda, lalu ada varian tompus, dan pastry klasik apple flappen yang dibuat dari apel rum beauty batu yang sangat khas dengan kulit puff pastry renyah resep Belanda kuno yang tiada duanya. Un Corner ini memang menjadi tempat nostalgia bagi mereka yang ingin merasakan cita rasa klasik yang autentik, seolah-olah membawa kita melintasi waktu. Sebelum akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing, kami menyempatkan diri untuk singgah di Kolumbarium dan Taman Doa Karmel Paranjati. Suasana di tempat ini begitu tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat ini menjadi pelukan keheningan yang seolah mengajak kami merenung dan bersyukur atas setiap momen yang telah dilalui. Kolumbarium ini merupakan tempat menyimpan abu atau tulang jenazah. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu columba yang berarti merpati. Di dalam kompleks rumah abu inilah taman doa ini berlokasi. Tempat ini juga menjadi taman doa dan ziarah, sering dikunjungi mereka yang ingin mencari kedamaian batin dan memperkuat iman. Kolumbarium ini memiliki arsitektur yang unik, namun penuh makna. Dipadukan dengan taman yang indah, menjadikannya ruang spiritual yang mengundang ketenangan. Di tengah taman doa ini berdirilah patung Yesus Pamarta Dati yang setinggi 10 meter, melambangkan Yesus yang membawa kabar baik. Patung ini diberkati pada tanggal 8 Desember 2022 bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda. Pengunjung yang menuju patung Yesus Pamarta Dati ini akan melewati patung perjalanan hidup Bunda Maria di sisi kiri dan patung umat beriman yang mengikuti Yesus di sisi kanan.
Taman doa ini juga memiliki patung-patung yang menggambarkan perjalanan hidup Bunda Maria. Di antaranya adalah saat Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, perjalanan ke Mesir bersama Yusuf dan bayi Yesus untuk menghindari Raja Herodes. Lalu ada gambaran keluarga kudus dari Nazaret, Pieta yang menggambarkan Maria memeluk tubuh Yesus setelah penyaliban. Lalu ada pengangkatan Maria ke surga pada 15 Agustus dan penampakan Maria di Lourdes, Prancis. Di sepanjang taman terdapat relief jalan salib yang menggambarkan 14 peristiwa kisah sengsara Yesus. Setiap pemberhentian ditulis dalam berbagai bahasa, di antaranya adalah bahasa Indonesia, Ibrani, dan bahasa daerah seperti Jawa dan Manado. Mengakhiri perjalanan di tempat seperti ini memberikan pelajaran yang mendalam tentang arti bersyukur dan melanjutkan hidup dengan hati yang lebih ringan. Di sini kami diingatkan bahwa setiap perjalanan akan selalu membawa kita kembali pada refleksi tentang waktu dan kebahagiaan kecil yang patut untuk disyukuri. Isi. Halo. Lagi apa pada mau kemana? Ya, kau udah pada mau pulang? Akhirnya perjalanan penuh petualangan dan kebersamaan di Kota Batu dan Malang pun tiba di penghujungnya. Waktu berlalu begitu cepat, seolah tak ingin kami berlama-lama dalam momen kebahagiaan ini. Setiap langkah, canda dan cerita yang kami ukir bersama menjadi kenangan yang tak ternilai. Kenangan yang akan selalu terpatri di hati masing-masing. Perjalanan ini mengajarkan kami bahwa hidup seperti sebuah petualangan, selalu penuh kejutan. Ada tawa, ada rintangan, bahkan ada momen lelah yang terasa panjang. Tapi di ujungnya, kita selalu menemukan alasan untuk kembali tersenyum dan merasa cukup. Karena kebahagiaan sejati bukan soal tempat atau tujuan, melainkan dengan siapa kita berjalan bersama. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya, di tempat-tempat baru yang akan kita jelajahi bersama. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali bertemu dan menciptakan cerita-cerita indah lainnya. Karena meskipun perjalanan ini sudah berakhir, cerita keluarga kita akan terus berlanjut, baik di rumah, di hati, dan di setiap langkah kecil yang membawa kita lebih dekat satu sama lain. Dah, sampai bertemu di liburan berikutnya. Muah. Kau yang terindah, yang tercipta, kan ku bawa bersamaku dalam sejuk embun pagi hingga larut malam kini. Yang terindah, yang tercipta, terjagalah bersamaku dalam damai mimpi indah hingga hangatnya mentari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.